Baik, terima kasih. Bicara NU ini, tadi saya ingin melanjutkan sebuah kekuatan politik. Jadi saya tidak bisa keluar di luar politik yang akan saya sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bang Fahri Ali sudah cukup dalam, tapi saya ingin menegaskan beberapa hal terkait dengan posisi strategis Nahdlatul Ulama hari ini dalam konteks politik nasional. Yang pertama, kita tahu NU sudah diketahui oleh kita dan bahkan dunia adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Dan ini tidak bisa dibantah sebagai sebuah kekuatan politik yang dahsyat. Dari sisi jumlahnya, dari sisi kuantitinya nanti di bagian tengah saya akan menyampaikan sedikit data survei Poltreking Indonesia, seberapa besar sih sebenarnya potensi atau masyarakat Indonesia, khususnya pemilih Indonesia, merasa terafiliasi, merasa dekat, merasa bagian dari anggota NU secara kultural. Berapa jumlahnya? Sebesar partai pemenang pemilukah atau sebesar apa? Yang kedua, kita tahu NU juga adalah sebagai tadi pilar pemersatu bangsa, ada organisasi yang berkomitmen dan berkontribusi besar dan menjaga kedaulatan NKRI. Jadi kalau bicara persatuan, siapapun yang sedang memimpin Republik ini misalnya, pastilah menengoknya, kacamata utamanya harus melibatkan NU sebagai organisasi untuk menjaga kohesivitas bangsa itu. Kemudian kita tahu juga NU adalah mitra negara. Kalau disederhanakan mitra pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Itu juga sejalan yang dilakukan menjadi tujuan besar NU. Dan dari sisi pemikiran, ideologi, baik ideologi negara maupun ideologi beragama Islam, kita tahu NU ada pengendali, tanda petik, arus utama pemikiran Islam Indonesia. Islam moderat misalnya. Jadi kalau jangkar utama untuk menjaga mengendalikan arus utama pemikiran yang sedang berkembang di Indonesia secara kuantitas, NU adalah jangkar utama secara kuantitas. Kemudian kita tahu bahwa posisi strategis NU sebagai organisasi adalah basis kulturalnya. Pesantren NU, kiai-kiai kampungnya NU itu menjadi rujukan nilai dan menjadi rujukan pola interaksi di masyarakat. Kiai-kiai kampungnya yang berbasis NU itu bahkan lebih kuat pengaruhnya dari infrastruktur atau aparat negara. Kalau kita bicara politik, lebih kuat daripada, lebih didengar oleh Pak Lurah dan Pak Kepala Desa, bahkan di beberapa desa. Jadi kalau, apalagi dibandingkan ketua partai di daerah masing-masing, jadi pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau ternyata NU ini bagus, sebenarnya memberi kontribusi paling besar bagi baik atau buruknya negara kita, Republik ini. Dan kalau dimasukkan lagi tadi seperti saya katakan, patronase soal kiai sangat kuat, karisma kendali masanya sangat kuat. Jadi gerakan sosial, gerakan sosial politik, diperluas lagi soal kesetiakawanan dan sebagainya, itu kalau digerakkan oleh NU kultural khususnya, yang berbasis di kampung, di masyarakat kita, di bawah, itu sangat tinggi dan sangat kuat sekali. Kemudian, basis Islam tradisional NU sangat luas dan menyebar hingga ke pelosok tanah air. Itu sangat tinggi sekali. Dan saya kira NU adalah organisasi yang paling bisa diandalkan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai bernegara kita. Nah, singkatnya saya ingin hendak mengatakan jumlah besarnya warga Nahdlatul Ulama ini, Nahdiyin ini, memiliki bobot politik strategis. Itu kesimpulannya. Jadi garis besarnya itu. Bobot politiknya sangat strategis sehingga NU kadangkala menjadi seperti tanda petik ya sangat seksi sekali, seperti gadis cantik yang luar biasa, tapi di tengah para penyamun laki-laki yang siap memangsa, kira-kira gitu kalau dibandingkan dengan dinamika politik praktis Indonesia. Jadi itu adalah catatan strategisnya NU. Nah, tadi juga sudah dikaitkan oleh dua narasumber kita sebelumnya. Di tahun 52 ketika NU memutuskan, tadi Bang Fahri Ali juga sedikit menyampaikan mengupas itu, tapi saya ingin berangkat langsung di tahun 52 kemudian memutuskan berpisah dari Masyumi, dan itu terbukti ternyata potensi besarnya selama 3 tahun proses politik itu, proses kampanye politik itu berhasil merangsek menjadi 3 besar kekuatan hasil pemilu tahun 55. Dan wajar kalau kemudian
politik tidak bisa dipisahkan dari NU. Memang dulu dia partai politik, tiga partai terbesar di Indonesia. Nah itu meskipun kemudian ada kembali ke kita ya, ada kembali kepada politik kebangsaan dan sebagainya, nanti sedikit saya ingin sampaikan itu. Kekuatan NU yang lainnya, saya pemetaan dulu di awal, kekuatan NU yang lainnya adalah kita tahu pemilih loyalnya sangat kuat, sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Nah, ini saya kira menjadi kekuatan juga bagi NU sendiri. Pemilih loyalnya sangat tinggi sekali. Kalau ini digiring dalam politik elektoral, itu sangat mudah sekali. Tetapi kalau ini digiring dalam gerakan sosial, kebangsaan, kemasyarakatan, kenegaraan, juga sangat memberikan dampak positif yang luar biasa. Kekuatan Islam tradisionalnya itu memberikan sebagai NU sebagai kekuatan entitas politik yang sangat amat sangat diperhitungkan di Republik ini. Jadi NU itu memiliki jutaan pemilih loyal yang berasal dari Islam tradisional. Meskipun tadi Pak Ketum, Pak Ali Maskur Musa memberi catatan, saya setuju itu harus mulai bergeser ke tengah. Jadi kalau mau ke tengah, bergesernya ke kanan. Kalau tadi dianggap ke kiri. Jadi itu menjadi agenda penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sesama organisasi Islam dan seterusnya. Nah, ini sedikit mungkin hanya gambaran rekam jejak NU, rekam jejak politik elektoralnya dalam kompetisi politik, sehingga kesimpulannya yang hendak ingin saya sampaikan sulit lepas dari citra politik. Jadi kalau NU misalnya mau disamakan sepenuhnya dengan organisasi massa Islam lainnya agak sulit, karena NU ini memang dulu partai Islam berkompetisi dalam pemilu. Dari bersama Masumi, kemudian berdiri berpisah sendiri menjadi partai NU di tahun 52, kemudian menjadi basis utama afiliasi partainya adalah P3, dan belakangan katanya adalah PKB. Ada poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri Ali, saya setuju, NU tidak hanya bicara di level nasional, harusnya internasional. Terlalu kecil, kekecilan bajunya, apalagi kalau NU hanya fokus pada salah satu partai politik Indonesia. Itu sangat sayang sekali. Terlalu kecil dan bisa robek bajunya karena kekecilan tadi. Nah itu harus menjadi catatan. Saya pikir NU itu terlalu besar rumahnya, terlalu besar kalau dia sebagai baju untuk hanya menjadi afiliasi dari sebuah kekuatan politik saja. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan dalam konteks politik kita hari ini. Di Indonesia itu ada triple majority. Ada 3 mayoritas yang menjadi mutlak, harus dipegang oleh siapapun ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. 3 ini tidak bisa lepas. Hari ini, tren perilaku pemilihnya ada 3 hal ini, yaitu Jawa, Muslim, dan saya tambah NU. Kalau dibedah, hasil-hasil survei menjelang pemilu, menjelang Pilpres, itu pergeseran pemilih NU itu kemana? Biasanya pemenang pemilu pemilu pada pesta demokrasi saat itu. Terakhir di 2014-2019, berdasarkan data survei, pemilih NU, bukan NU pemilih ya, bukan, saya tidak bicara NU sebagai organisasi secara struktural, tapi NU sebagai pemilih yang terafiliasi sekian puluh juta itu ketika terbaca dalam prospek data survei, itu pemilih NU-nya kemana, itu pemenang Pilpres. Terakhir kepada Pak Jokowi, lebih tinggi ketimbang Pak Prabowo. Itu terbukti. Juga pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat dalam peta-pesta demokrasi langsung kita dalam sejarah Indonesia di tahun 2004, itu hampir semua menggandeng kekuatan NU secara struktural maupun secara kultural. Kita ingat pada saat itu Ibu Mega menggandeng Ketua Umum Pak Kiai Hasyim Muzadi almarhum, kemudian Gus Solah menjadi wakilnya Pak Wiranto, kemudian kita juga tahu Pak JK Yusuf Kala pada saat itu juga secara kultural cukup sangat dekat dengan NU, dan Pak Hamzahas juga kita tahu secara kultural juga bagian dari NU. Jadi tidak bisa terlepas dari 3 hal ini. Kalau mau bicara Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden, harus ada unsur adonannya itu. Racikan capres-cawapresnya itu selalu mengaitkan ini. Harus ada unsur Jawa yang kuat, otomatis Muslim, dan NU. 3 ini adalah 3 terbesar di Indonesia. Muslim adalah agama terbesar di Indonesia, Jawa adalah etnis atau suku terbesar di Indonesia, NU adalah ormas terbesar di Republik Indonesia.
Karena itu wajar dalam politik elektoral pemilihan secara langsung menjadi menjadi sasaran empuk bagi semuanya. Tinggal nanti bagaimana posisi yang paling tepat untuk menjadikan posisi strategis NU dalam politik elektoral ini. Nah, daya tarik politik struktural daya tarik NU dalam konsep politik elektoral ini, data yang pertama ingin saya sampaikan, basis atau warga NU sangat besar dalam survei kami Poltering Indonesia yang baru-baru kami rekam lagi di Oktober 2021 yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu yang mengatakan secara terbuka mau mengakui bahwa dia ada bagian dari NU, merasa terafiliasi dengan NU, dia merasa warga Nahdiyin secara kultural, cara kesehariannya itu ternyata angkanya 41,9% atau 42% kalau kita bulatkan. Ada data pernah sampai hampir 50%, sangat tinggi sekali. Kalau kita asumsikan pemilih Indonesia di DPT-nya katakanlah plus minusnya lebih kurang 200 juta, artinya ada 80 sampai 90 juta pemilih, bukan warga negara Indonesia. Lebih tinggi kali kalau warga negara. Pemilih Indonesia itu merasa terafiliasi 80 sampai 90 juta pemilih. Bandingkan dengan jumlah pemilih partai terbesar saat ini PDI Perjuangan, yaitu 27, sekian persen dengan 128 kursi. Bukan hendak membuat NU kemudian merasa besar lenga, tapi data ini perlu disampaikan, kekuatannya 3 kali lipat terafiliasi ya, meskipun pemilihan secara elektoral tidak otomatis angka elektabilitas itu. 3 kali lipat dari kekuatan pemenang pemilu hari ini. Dan itulah menyebabkan saya kira daya tarik NU ini luar biasa. Daya tariknya ini sangat seksi sekali. Nah, yang kedua, secara dukungan NU meski secara kultural berkontribusi mendongkrak suara tadi, secara kualitatif, secara kualitas. Jadi kalau didukung NU itu juga penting. Coba lihat nanti yang mau bertujuan maju di politik elektoral, yang ingin berkompetisi di 2024 mendatang, pasti sudah mulai mendekati NU. Tadinya merah, sekarang merah kehijau-hijauan. Tadi yang kuning, kuningnya udah agak kehijau-hijauan NU. Tadinya biru, sudah biru kehijau-hijauan. Pasti dikait-kaitkan dengan NU. Siapa mereka? Lihat saja. Insya Allah saya yakin itu pasti kaitannya ke NU dulu. Barulah ke ormas-ormas yang lainnya. Semua sudah mulai menjadikan itu. Itu tidak keliru, itu wajar. Bagian dari ikhtiar strategi politik untuk mengasosiasikan, menjadikan brand connection, terasosiasi, dia terkoneksi bagian dari NU. Itu penting. Kenapa? Karena 41,9% merasa terafiliasi dengan NU. Itu penting. Karena ketika ada pemilih dalam studi perilaku pemilih, saya kira Pak Fahri Ali dan juga Mas Ketum, Pak Ali Masrur Musa juga Mahfum, ada 3 perilaku pemilih yang pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Pemilih sosiologis itu cukup tinggi di Indonesia, apalagi di Jawa, dan salah satu preferensi paling tingginya adalah karena kesamaan daerah, kesamaan etnis, kesamaan agama. Nah, kesamaan agama dan karena NU-nya itu juga menjadikan variabel penting dalam kompetisi politik elektoral kita. Dan yang ketiga adalah patronase kiai dalam kendali massa. Jadi rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan politik sangat tinggi. Jadi kalau orang lihat saja ingin menjadi gubernur Jawa Timur, ingin menjadi presiden Republik Indonesia sebagainya, itu pastilah sowan ke kiai-kiai kultural maupun strukturalnya NU. Itu saya ingin menunjukkan bahwa sampai hari ini variabel itu, dimensi-dimensi ini sangat menentukan sehingga menjadi seksi. Kalau ini ditransaksikan dalam makna netral, kemudian ini dimanfaatkan secara positif, tetapi bisa juga sebaliknya. Karena mewahnya, besarnya yang dimiliki oleh NU ini sebagai basis secara politik, saya kira membuat siapapun tergiur untuk menggoda NU, atau dari luar pagar, dari eksternal, maupun siapapun yang di dalam akan merasa tergoda, tertarik untuk memanfaatkan ini. Tinggal pemanfaatannya itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan NU, kemaslahatan kelompok atau partai saja atau personal saja. Itu saja sebenarnya pemanfaatannya kira-kira. Nah, hal lainnya saya kira catatan saya NU secara tegas di Muktamar Situbondo, kembali ke Quito, saya ingin mulai bergeser.
kembali mengingatkan, meskipun betul NU tidak bisa keluar dari citra politik tadi, tetapi pada praktiknya tadi ya, NU sulit dilepas dari politik praktik kekuasaan. Dalilnya sederhana, NU sebagai organisasi struktural tidak terafiliasi dengan kepentingan politik, namun berpolitik adalah hak personal, kultural setiap warga NU. Jadi NU itu berjarak dengan semua partai mestinya ya, meskipun ya tidak bisa sama, pasti adalah kecenderungan mungkin tendensinya karena warnanya sama-sama hijau, kedekatannya mungkin 10 cm gitu. Karena yang lainnya warnanya biru, ya mungkin kedekatannya bisa agak jauh 5 meter. Karena warnanya merah 30 meter dan seterusnya. Jadi soal kedekatan saja. Nah, kalau misalnya terlalu dekatnya dengan salah satu warna kekuatan politik, maka itu memang menguntungkan warna-warni itu. Yang paling diuntungkan adalah kekuatan partainya. Tetapi tidak begitu menguntungkan bagi NU sebenarnya. NU dibutuhkan oleh semua warna dan semua partai. Bagaimana NU memanfaatkan semua entitas itu sebagai simbiosis politik mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Jangan sampai sifatnya parasitisme, artinya atau komensialisme politik, simbiosis, artinya hanya menguntungkan salah satu pihak. Nah, membuat bagaimana NU memposisikan posisi struktural maupun kulturalnya tetap berjarak dengan kekuasaan, dengan elit politik, dengan semua kekuatan-kekuatan politik yang sedang mengelola Republik ini misalnya. Nah, nanti di bagian akhir nanti saya akan sambungkan itu. Jadi tujuan berpolitik itu hendaknya adalah bagian dari mengisi sendi-sendi kehidupan bangsa yang tak lepas dari politik. Jadi kalau kemudian NU katanya tidak boleh berpolitik, harus keluar dari politik, itu keliru. Keliru juga, sangat keliru, tidak bisa. Justru politik ini kan menguasai, mengurus hajat hidup orang banyak. Tetapi bagaimana NU yang besar dan strategis ini tidak hanya sekedar terjebak pada politik praktis keharian remeh-temeh yang kecil-kecil saja, tetapi lebih pada politik kebangsaan, politik kenegaraan yang lebih besar. Karena siapa presidennya bisa berganti, siapa partai yang berkuasa bisa berganti, tapi Republik Indonesia berabad-abad, ratusan tahun terus berdiri, dan NU adalah mitra atau bersama. Dia berkelindan, tidak bisa. Itu Indonesia, itulah ada NU. Indonesia kan tidak bisa berganti. Indonesia adalah NU, NU adalah Indonesia. Jadi NU bukan partai ABCD saja. NU bukan sekedar bagian presiden atau gubernur ABCD saja, tetapi Indonesia lebih tinggi dari itu. Jadi bagaimana mewujudkan aspirasi warga NU itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam praktiknya ada saluran-saluran politik, misalnya dalam konteks politik praktis adalah partai politik. Dan kita lihat bagaimana sekarang ada undang-undang pesantren dan seterusnya, yaitu capaian-capaian politik yang luar biasa. Nah, saya ingin masuk sedikit lagi, Mas Khalid, masih ada 5 menit ya? Apakah masih ada 5 menit lagi? Silakan Pak, Anda 5 menit. Baik. Tantangan NU ke bangsa masa depan ya, di era disrupsi ini NU harus menjadi jangkar moralitas kebangsaan. Tadi Pak Ketum, Pak Ali Masrur Musa juga sudah menyinggung ini. Di era keterbukaan yang penuh ketidakpastian, NU harus menjadi jangkar. Kenapa? Karena jangkarnya kalau besar, itu menjulang, itu punya pengaruh. Tanpa kita mengecilkan ormas yang lain, kalau itu diperankan oleh NU, dia punya efektivitas, daya cengkraman, daya efektif untuk mempengaruhi, menjaga moralitas bangsa kita sangat besar. Kemudian tren isu politik identitas yang semakin kuat, saya kira NU berperan juga menjaga harmoni, keberagaman, dan kohesivitas sosial masyarakat kita. Peran ini strategis dimainkan oleh NU. Juga saya kira tantangan bonus demografi, bagaimana menyasar warga negara muda, kaum milenial, YZ-nya itu, generasi Y, generasi Z, generasi milenial yang saya kira sangat strategis secara politik juga, jumlahnya sangat besar. Hampir 60% dan yang aktif itu 40% pemilih Indonesia juga bagian dari ini. Saya kira itu penting. Belajar dari Timur Tengah juga bagaimana memperkuat integritas kebangsaan juga penting, dan ini kita berharap Indonesia tentu berharap pada NU untuk mengambil peran-peran strategis ini. Tantangan di atas itu membutuhkan komitmen politik kebangsaan yang kuat, tidak sekedar dengan politik kepartaian, politik praktis keseharian kekuasaan saja, tapi politik kebangsaan lah yang bisa menyelesaikan menghadapi tantangan
empat hal ini. Dan saya kira komitmen normatif yang dimiliki oleh NU tidak diragukan lagi. Nah, semoga ini yang bisa terus kita harapkan dari NU. Nah, saya ingin terakhir 3 slide saya terakhir ini seperti yang menjadi tema besar diskusi dari ISNU ini, dan kita tahu ISNU adalah candra di mukanya NU. Dua isu penting ini, isu ini penting yang saya kira saya mengapresiasi dua isu yang strategis tepat diambil, isu kemandirian. Mandiri dalam arti semuanya ya, berjarak dari politik praktis, bukan keluar, bukan pergi meninggalkan, tapi bukan bergumul secara intim, tanda petik relasinya sangat intim, tapi juga bukan melepas, tapi berjarak. Kalau berjarak itu kan enak. Kapan harus mendekat, kapan harus menjauh, dia tetap independen, dia tidak tetap otonom, dia tetap punya marwah yang tinggi sebagai ormas Islam, jauh lebih besar dari sekedar partai politik. Tadi juga disinggung tidak sekedar bicara di politik domestik Indonesia, apalagi hanya sekedar partai politik. Jadi NU itu harus berjarak dengan semua kekuatan politik, relatif sama. Berjarak dalam makna bukan meninggalkan, berjarak jangan terlalu dekat atau terlalu intim dengan politik praktis. Karena apa? Karena jarak politik praktis, politik kekuasaan itu kan pendek, 5 tahun sekali dia berganti. Tapi kalau politik kebangsaan, politik kenegaraan tidak dibatasi dengan limit waktu. Dan NU kita berharap, dan saya mungkin sebagian besar warga NU seperti tadi disampaikan oleh Mas Ketum, ISNU juga itu yang ingin diperankan. Peran-peran teknokrasinya juga saya kira ya, karena candra di muka sebenarnya tidak perlu diragukan, basis utama meritokratis, merit sistem yang dimiliki tinggal itu dilembagakan, diinternalisasi dan diinstitusionalisasi, dilembagakan. Jangkar itu. Bagaimana dalam pengelolaan organisasi, bagaimana dalam proses rekrutmennya, organisasinya, bagaimana kaderisasinya, itu berbasis pada merit system. Merit system itu apa? Mulai bergeser. Merit system itu politik rasional yang kuat. Dia dipilih, dia dikelola, misalnya memilih pemimpin, dia dipilih karena basis prestasinya, karena basis teknokratis, karena kemampuannya, karena prestasinya, karena basis latar belakangnya, dan seterusnya. Itu basis teknokratis itu. Itu saya kira menjadi bagaimana menginstitusionalisasi, melembagakannya itu ya masuk dalam regulasi, peraturan, organisasi. Kalau internalisasi dalam kebiasaan keseharian, dalam mengelola organisasi, dalam kaderisasi dan seterusnya. Dan itu harus masuk menjadi agenda kelembagaan NU dalam organisasi induk terbesarnya maupun organisasi-organisasi seperti ISNU dan lain sebagainya. Nah, di bagian terakhir, strategi mandiri itu saya ingin menurunkannya bagiannya pertama, konsisten bergeser dari politik kekuasaan ke politik kebangsaan, selain bergeser ke tengah tadi. Jadi harus menjaga jarak. Yang kedua adalah berjarak dari kekuasaan, dari rezim apapun lah, dalam makna luas ya, bukan sekedar pemerintah saja, dari kekuatan politik, dari kekuatan ekonomi atau apapun, itu berjarak. Jarak dari politik kekuasaan, dari parlemen dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana berusaha pelan-pelan melepaskan NU dari kendali politik belakang layar. NU harus independen menentukan sikap politiknya. Jadi mau berkawan, idealnya berkawan dengan semua, jadi kapan harus bekerja sama, kapan harus berjarak, berapa jaraknya, itu ditentukan secara independen oleh NU. Jadi NU lah yang menentukan sikap NU, bukan ditentukan oleh faktor eksternal. Bukan faktor eksternal yang menentukan. Mau menentukan apapun, menentukan siapa pemimpinnya, menentukan garis-garis besar haluan organisasinya, menentukan adalah NU itu sendiri. Faktor internalnya lah yang menentukan ketimbang faktor eksternalnya. Meskipun faktor eksternal sangat besar berkepentingan pada NU. Kenapa? Karena NU tadi seperti saya katakan di awal tadi sangat seksi, sangat strategis, dan secara kualitas, secara kuantitas dia sangat menentukan. Nah, strategi teknokrasinya juga saya kira harus memperkuat merit system, kompetensi dan kinerja di tubuh struktural NU. Itu menjadi budaya organisasi. Menyiapkan kader terbaik melalui penguatan pendidikan dan madrasah, pesantren, sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Ini saya kira harus diperkuat. Saya kira bagus ya.
Dan yang ketiga adalah mendedikasikan kader terbaiknya. Nah, ini yang paling penting, kontribusi terbesar NU itu apa? Mendedikasikan kader terbaiknya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan merit system, sistem teknokratis tadi, teknokrasi tadi. Mulai dari bupati, misal kita bisa di politik di bidang saya, dalam politik, organisasi politik kenegaraan yang mengurus negara ini, bupati, wali kota, gubernur, presiden bahkan, itu bagaimana NU secara kelembagaan, secara kaderisasi menyumbangkan, mendedikasikan kader terbaiknya bagi bangsa dan negara. Kalau itu sumbangsi terbesarnya, kemudian si pemimpin kemudian menjalankan amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya, menjalankan mimpi-mimpi kita, tujuan-tujuan kita berdemokrasi, tujuan kita bernegara, berarti itu menjadi jariah, amal jariah bagi NU juga, karena presidennya, wapresnya juga membawa amanah dari yang digarisbawahi oleh NU. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum Ali Maskur Musa tadi maupun Pak Bang Pari Ali tadi sudah menyampaikan cukup komprehensif, saya mendengarnya secara seksama, dan ISNU saya kira memiliki peran amat strategis karena sebagai candera di muka paling utama, jangkar utama bagi perwajahan NU ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu sambil ini mungkin Pak Hanta tadi yang sudah diadres secara langsung, kami persilakan untuk memberikan feedback itu. Nanti akan diberikan komentar juga oleh dua narasumber lain. Silakan Pak Hanta. Baik, suara saya terdengar ya? Oke Pak, oke Pak. Terima kasih. Mas Munir, Pak Munir, tadi di awal saya mencatat Mas Munir menyayangkan kenapa NU selalu hanya ambil nomor 2. Nah, tapi terakhir Mas Munir juga merekomendasikan Pak Ketum Ali Maskur Musa di nomor 2. Kenapa nggak disarankan didorong nomor 1 kalau gitu? Jadi kan sudah cocok jadi wapres. Nah, gitu. Jadi memang siapapun ingin jadi presiden, gitulah kira-kira kekuatan politik di Indonesia ini mikirnya wakilnya harus NU memang. Kalau belum NU, segera di NU-kan. Udah, saya ngomong praktis begitu aja. Coba perhatikan sekarang. Jadi sekarang, kalau sekarang udah nggak kita bahas lagi. Kalau Pak Jokowi yang sekarang, tulen NU-nya kan, Pak Kiai. Tentu strategi politiknya. Ya, jadi kita saya kira tergantung pada NU-nya. Kalau sekedar targetnya adalah target sekedar nomor 1, nomor 2, ya sebenarnya sudah melampaui. Sekarang pun sudah nomor 2 itu sudah sangat luar biasa. Tetapi menurut saya bukan sekedar itu saja. Bagaimana peran NU bisa mewarnai semua warga, kebijakan pengelolaan negara kita dan seterusnya. Itu yang jauh lebih penting. Sehingga coba saya tanya, di partai mana yang NU-nya tidak ada? Hampir semua ngaku ada NU-nya. Tanya aja, yang warna merah, warna biru, warna kuning, semua bilang ada NU-nya. Meskipun di hijau yang paling banyak ya, Pak Ali Maskur Musa ya. Nah, di sini saya kira menunjukkan bahwa NU memang harus mengambil kendali politiknya sendiri. Dia jangan kalah sebelum bertarung atau takluk dalam tadi istilah Pak Ali Maskur Musa tadi sudah kelihatan ya. Harusnya siapa yang menentukan siapa itu yang harusnya lebih penting. Nah, dalam kancah politik elektoral kita, dinamika politik, perkembangan politik dan seterusnya, NU ini menjadi peran yang sangat strategis. Kalau pertanyaannya apakah NU dulu seperti Gus Dur kan jadi presiden karena tidak dipilih langsung, oke. Nah, ketika pemilihan langsung kan belum ada. Tetapi cara berpikirnya juga tadi termasuk Pak Munir sudah mengatakan itu jadi wapres. Jadi pikirannya semua elit-elit politik kita, termasuk di dalam NU, berpikirnya posisi strategisnya warga NU adalah wapres. Seperti orang luar Jawa. Kalau nama saya Hanto Yudo, saya bisa jadi presiden Pak Ali Maskur Musa. Nah, karena saya A, ya jadi paling tinggi cita-citanya di wapres. Saya kira-kira gitu kira-kira. Berpikir gitu. Nah, NU secara tidak sengaja juga berpikir. Jadi petinggi NU itu jadi ketua umum
PBNU itu adalah posisi strategis Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiket Wapres, kira-kira gitu ya. Yang terekam dalam benak publik itu begitu. Tiketnya partai besar dianggap tiket Pilpres, Capres. Nah, karena dalam spektrum ideologi kita, dulu kalau kita kembali tahun 55, itu kan ada PNI yang besar. Jadi merah seolah-olah yang nasionalis Islamis itu selalu letaknya adalah di Islamis itu nomor 2. Kekuatan nasionalis dianggap lebih besar. Padahal belum tentu. Tapi sama dengan kegelisahan otokritik yang disampaikan oleh Pak Ali Masrur Musa tadi di awal mengatakan NU agak condong ke kiri. Kiri dalam makna nasionalis ya maknanya. Condong ke kiri. Dan NU sendiri sebenarnya memang ke sana. Menganggap NU atau Islamis itu kekuatan nomor 2. Cara berpikir kita kekuatan nomor 2. Kekuatan Islam itu kekuatan nomor 2. Nah, bagaimana itu direkonstruksi mestinya menjadi kekuatan nomor 1 dengan tanpa meninggalkan Islam moderatnya, keindonesiaannya, dan kita selalu menjadi kesannya adalah menjadi nomor 2 tadi. Padahal dalam politik elektoral tidak melihat itu kan, dalam politik elektoral, dalam politik kompetisi politik praktis itu sudah tidak melihat lagi, dia akan memilih biasanya basis pemilihnya seperti apa, orang kebanyakannya seperti apa. Nah, saya kira kekuatan NU itu justru di moderatnya, ya. Jadi bukan sebuah kelemahan. Kalau tadi dibilang sebagai kenapa kita harus moderat, ya itulah kekuatan NU. Kalau bukan moderat bukan NU, kira-kira gitu kalau dalam persepsinya. Kekuatan NU itu di moderatnya. Kalau digeser, NU bukan tidak sekuat itu lagi. Nah, jadi saya kira bagaimana NU memasukkan nilai-nilai ke-NU-annya itu dalam berbagai macam lini ya, kepartaian masuk, politik kita juga masuk dan seterusnya, supaya setelah ini adalah bagaimana menyiapkan kader-kader terbaiknya tadi ya sudah siap kayak Pak Ali Masrur Musa apakah masuk? Iya, kalau menteri masuk. Ketua PBNU itu kelasnya bukan menteri ya. Saya kira kalau tawaran menteri kepada ketua PBNU itu merendahkan PBNU. Kira-kira gitu kan dalam perspektif kita. Kira-kira kalau saya menganggap gitu. Jangan langsung kan kalau ketua umum langsung enak itu terkooptasi tanda petik untuk mengendalikan koalisi sangat mudah. Ketua umum ini udah jadi menteri, jadi bawahannya presiden. Kita tidak bicara politik kekuasaan hari ini saja. Kekuatan politik sekarang itu di elit Presiden Jokowi itu sudah didukung 82% partai. Yang di luar tinggal PKS dan Demokrat. Sangat kuat sekali. Nah, kalau misalnya ketua umum PBNU juga bagian dari itu, misalnya menjadi seperti ketua umum partai, itu ya saya kira mengkerdilkan, mengecilkan NU. Kalau kita kaitkan dengan politik kekuasaan. Jadi ketua PBNU itu kelasnya memang minimal sebenarnya. Wapres. Kalau kita bicara posisi ini ya, terpaksa bicara politik praktis, wapres minimal. Ya, kalaupun tidak ya pada posisi-posisi penasehat yang lebih politik kebangsaan, menjadi guru bangsa dan lain sebagainya. Dan idealnya bagaimana menaikkan dari nomor 2 kemudian menjadi nomor 1. Saya kira itu ya, itu soal mindset aja, soal cara pandang, dan kalau bicara politik elektoral kan yang diukur akhirnya adalah soal elektabilitas. Siapapun harus dekat dengan NU. Ada yang NU, agak NU banget, NU tulen, dan lain sebagainya. Tapi kalau capresnya belum NU, dia pasti, saya nggak mau menyebut nama, dia pasti cari unsur NU-nya. Sekarang capres kuatnya kan, kalau berdasarkan hasil survei, saya nggak sebut nama, itu kan NU-nya kurang pekat. Nah, dia harus menambah racikannya berpasangan dengan Ali Masrur Musa misalnya. Lumayan NU dia gitu kira-kira. Atau NU yang lainnya. Kira-kira gitu, karena sekarang elektabilitas tingginya di situ. Terima kasih, saya kira itu tambahan dari saya, Pak Khalid. Ya, lama-lama nanti yang rumahnya paling enggak ada kalender NU-nya, Pak Hanta. Ya. Lama-lama itu yang penting di rumahnya ada kalender NU-nya. Jadi NU minimalis. Saya ingin meng-highlight dulu waktu Gus Dur jadi presiden itu, Gus Dur butuh struktur tengahnya sebagai pelaksana birokrasi yang dipercaya untuk merunning pikiran-pikiran Gus Dur. Tapi menurut Sohibul Hikayah, Gus Dur itu bilang sekarang ini nyari kader NU, bahkan sarjana administrasi negara di birokrasi, itu kayak nyari penjual es di jam 1 malam. Gitu.
Jadi menggambarkan betapa sulitnya. Dan sekarang alhamdulillah di organisasi yang namanya ISNU ini kita sudah cukup banyak SDM yang punya kualifikasi untuk berada di dalam meritus system itu. Saya kira mungkin targetnya bukan hanya kalau secara ukuran-ukuran praktis tadi bukan hanya RI1, mestinya kita juga berpikir untuk bisa bukan hanya RI2 tapi juga RI1. Jadi tidak hanya sedikit Mas Khalid, mungkin 1 menit. Ya. Puncaknya NU itu adalah di zamannya Gus Dur almarhum, betul. Itu mewarnai betul politik Indonesia, cara mengambil keputusan, cara mengelola negara. Itu kayak NU, negaranya negara NU. Nah, itulah masa keemasan di puncak. Saya bicara dalam perspektif politik ya. Itu harusnya diambil, dibahas di level ISNU. Bagaimana ya kira-kira Presiden Republik Indonesia ke depan itu harus ISNU lah kira-kira gitu. Secara meritokratis, ya nama juga ISNU, pasti sarjana kan, secara merit system, secara teknokratis dia mumpuni, dia punya kompetensi, tetapi juga NU banget. Jadi agenda NU ini Pak Ketum dan Pak Sekjen adalah menyiapkan Presiden Republik Indonesia masa depan. Begitu. Jadi itu yang program turunannya. Dari ISNU mulainya, kalau PBNU sekarang kan terlalu dekat kan agenda 2024. Nah, ISNU bisa menyiapkan 10 atau 15 tahun ke depan. Saya kira itu tambahannya. Kalau itu bisa dilakukan, ya bisa kontribusi besar bagi perbaikan di negeri ini. Kan kita harus jujur, memperbaiki Indonesia itu harus dari top leader, dari puncaknya. Dan puncak keemasan itu harus diambil lagi oleh NU. Kenapa? Karena NU itu lebih besar dari semua partai. Partai apapun, tadi 27 juta pemilih pemenang pemilu. Sementara pemilihnya NU itu lebih besar dari itu. Jadi kembalikan masa keemasan NU itu menjadi agenda terpenting bagi ISNU. Saya kira adalah, saya garis bawahinya, menyiapkan RI1 atau Presiden Republik Indonesia adalah selesai sekolah di ISNU. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanta Yuda. 1 menit, nanti Pak Ketum 1 menit, dan terakhir Pak Faryali 1 menit. Silakan Pak Hanta. Baik, terima kasih. Nggak lanjut lagi ya, sudah berakhir ya. Ya. Saya pikir tadi mau lanjut, saya mau pamit dulu. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya, saya kira diskusi kita diperkaya tadi autokritik dari Pak Ali Masrur Muskesa, kemudian wejangan yang sangat penting dari Bang Fahri Ali, senior kita, itu jadi penting buat tidak hanya buat ISNU, buat NU, untuk benar-benar saya kira kembali ke khitoh itu sebenarnya, tetapi juga realitasnya nanti harus kita hadapi seperti apa. Tapi Bang Fahri Ali nggak usah khawatir, nggak ada ini potensi. Saya jujur harus mengatakan para ketua umum PBNU ini nggak ada potensi akan bertarung di 2024 seperti 2024. 2024 ini tidak beda dengan 2004. Jadi kemungkinan justru ini mungkin saya nggak tahu kekuatan Pak Kelamahan. Jadi potensi yang belum ada. Nama-nama yang kalau dijaring dari radar-radar survei justru belum ada yang moncer dari NU maupun yang disebut santer akan tetap menjadi ketua PBNU atau akan menjadi calon ketua PBNU. Ya, itu menjadi PR-nya kira-kira ke depan. Cuma itu yang saya sampaikan adalah realitas cara berpikirnya elit politik kita, politisi kita di luar NU dan di NU sendiri seringkali berpikirnya adalah seperti itu. Yang kemudian sudah merasa nomor 2. Ya, jatahnya cawapres dan sebagainya. Nah, NU saya kira apalagi ISNU ini menjadi candra di mukanya harus berpikir NU itu kelas 1. Adalah orang yang terdidik, yang punya kemampuan kompetensi teknokrasi yang tinggi, kira-kira begitu. Sehingga urusan-urusan itu selesai, kemudian bagaimana menjaga jarak kemandirian secara ekonomi tadi harus semakin teragendakan, tadi masukannya banyak, secara politik juga. Jadi kalau selesai urusan domestik kenegaraannya, barulah menurut saya NU akan dilihat oleh dunia, akan diundang, akan menjadi kekuatan, menjadi power betul-betul di dunia kalau urusan domestiknya selesai. Nah, urusan domestik itu selesai artinya apa? Urusan ekonomi, urusan politiknya tadi, urusan teknokrasi dan lain sebagainya tadi itu harus selesai. Saya kira sampai kapanpun realitasnya NU mungkin di 2024 tidak muncul, nanti di 2029 akan ditarik-tarik atau ada yang menariknya atau orang yang memang sengaja membawanya keluar. Kira-kira begitu. Jadi politik kebangsaan, politik gagasan, politik ide lah yang harus diperkuat di NU, meskipun realitasnya sulit untuk mungkiri. Sekarang pun siapapun tadi saya katakan
pasti lengket-lengket ke NU. Yang mau jadi capres, jadi cawapres, semuanya sudah geser pelan-pelan menuju NU. Jadi kira-kira kalau ingin tadi perannya di ISNU, ingin mengambil peran strategis yang politik kelas tinggi tadi seperti Bang Fahri Ali maupun Bang Mas Ali Maskur Musa katakan, maka siapkan NU di ISNU. Tapi kalau Anda ingin berkarir di politik, masuklah PDI Perjuangan atau PKB atau P3. Keliru kalau masuknya ke NU, kira-kira gitu kalau mau kembali ke Hito. Tetapi itu politik praktisnya. NU yang paling penting bagaimana mewarnai bangsa ini. Apakah lewat instrumen partai politik, mau lewatin instrumen apapun, karena bernegara itu kan berkonstitusi. Bagaimana membuat konstitusi itu hidup dan betul-betul dilaksanakan oleh para pemimpin kita, saya kira. Poin saya adalah apapun, ISNU adalah candra di mukanya NU. Mau lihat wajah NU 5-10 tahun ke depan, ya inilah wajahnya ISNU. Dan saya setuju itu ISNU adalah penentu NU. Kalau NU kita sebut adalah wajah Indonesia, maka NU adalah wajah Indonesia, ISNU adalah wajah NU masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.